Halo teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar istilah Red Ocean dan Blue Ocean? Ya. Di dalam bisnis, istilah Red Ocean itu diibaratkan adalah suatu produk atau jasa yang para pesaingnya itu sudah saling banting-bantingan harga, adu promosi, ya. Sehingga diibaratkan ikan-ikan di laut itu saling menggigit dan darahnya mewarnai lautan. Sedangkan blue ocean adalah kondisi di mana ada suatu pasar yang belum tersentuh oleh pemain, ya, belum tersentuh oleh penjual, atau hanya sangat sedikit penjualnya. Sehingga orang-orang yang berbisnis di blue ocean masih bisa menikmati keuntungan yang cukup baik, bisa melayani dengan tenang, tidak khawatir dengan segera customernya diambil oleh pesaing. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengajarkan tentang bagaimana kita bisa masuk ke blue ocean. Di sini saya tidak akan terlalu banyak membahas hal itu. Saya hanya ingin memperingatkan bahwa istilah tidak ada pemain, tidak ada pesaing di sebuah bisnis, ya, atau dalam sebuah bisnis model, atau tidak ada pesaing yang tidak ada pemain yang sudah melayani suatu segmen pasar tertentu, belum tentu itu adalah kondisi blue ocean. Ya. Bisa saja itu yang disebut dengan market niche atau ceruk pasar. Apa itu ceruk pasar? Itu adalah suatu segmen pasar sulit dilayani oleh pemain-pemain sekarang dan jumlahnya tidak terlalu besar sehingga dibiarkan. Boleh tidak kita main di ceruk pasar ini? Tentu saja boleh, tapi hati-hati. Kita perlu sekali untuk mencari tahu seberapa besar ukuran ceruk pasar ini. Apakah cukup besar untuk membuat perusahaan kita bisa bertumbuh? Atau jangan-jangan memang ditinggalkan oleh pemain yang sudah ada karena ukurannya sudah terlalu kecil dan kalau dilayani itu sangat menyulitkan. Bisa saja itu dalam waktu singkat, misalnya 1 atau 2 tahun, membuat bisnis kita bertumbuh. Ya, kalau dari nol kan pasti bertumbuh kan, berapapun yang kita dapat. Ya kan? Tapi begitu kita mungkin sudah menginjak angka 100 atau 1000 gitu, sudah kesulitan untuk naik lagi. Karena memang pasarnya sudah habis gitu. Terlalu kecil ukurannya. Tidak bisa mendukung pertumbuhan bisnis kita. Sedangkan kalau blue ocean, itu berbeda. Blue ocean konsep utamanya adalah ukuran pasar yang sangat luas yang belum tersentuh oleh pemain. Kenapa belum tersentuh? Karena mungkin saja belum, ya, pelanggan itu belum merasa membutuhkan. Kalau belum merasa membutuhkan, belum ada permintaan. Tetapi kebutuhan itu sebetulnya ada, cuma tidak dirasakan. Contohnya apa? Contohnya adalah Gojek. Pertama kali awal-awal ya tahun-tahun pertama Gojek muncul, dia memperkenalkan misalnya ojek dengan helm yang wangi. Ojeknya sendiri ada nggak? Ojek biasa ada, ojek mangkal ada. Tetapi selama itu yang namanya naik ojek dipinjemin helm ya bau. Yang dipakai puluhan orang, ratusan orang tidak pernah dicuci, ya kan? Nah sekarang ada loh pengelola ojek yang helmnya wangi, yang seragamnya eh, cakep, yang pengemudinya ganteng-ganteng misalnya. Jadi itu adalah suatu kebutuhan yang tadinya orang tidak tahu karena yang ada di pasar ya itu, ya. Yang ditemui sehari-hari itu dan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa diubah lagi. Ya. Tetapi begitu yang namanya kebenaran ini sudah dijebol temboknya dan orang menjadi sadar, terbukalah suatu pasar yang sangat besar di mana betul-betul bisnis bisa bertumbuh sangat pesat dan sangat besar dan tidak terbatas dengan jumlah pelanggan yang ada. Sekian dari saya Daniel Lukito. Saya harap teman-teman sudah memahami bedanya antara ceruk pasar dengan blue ocean. Jangan sampai salah, ciptakanlah terobosan-terobosan baru supaya teman-teman bisa membawa bisnis teman-teman di blue ocean. Sampai jumpa.